Menganggap istawa itu menguasai ars, apakah Allah sebelum itu tidak menguasai di ars sehingga nunggu waktu 6 masa untuk menguasai di ars, sebelum itu gak berkuasa gitu Allah? Ada penguasa lain selain Allah di ars? Terus kalau memang istiwa itu artinya menguasai, bebas dong nanti kalau kita ingin mengartikan Allah istiwa di mana-mana. Allah istiwa di atas matahari, Allah istiwa di atas bumi, istiwa di atas manusia. Jika istawa diartikan ada di atas secara fisik dengan artian bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di atas ars secara fisik, maka pertanyaannya, sebelum ada di atas ars, apakah Allah ada di bawah, atau sebelum ada ars Allah ada di mana? Kedua, berarti Allah butuh 6 hari untuk berada di atas ars. Ketiga, kalau Allah ada di atas ars secara fisik atau ada di atas secara fisik, berarti Allah ada di mana-mana, termasuk ada di bawah kaki manusia karena bumi ini bulat. Kemudian jika Allah ada di atas ars secara fisik, berarti Allah menempati sebuah tempat. Lalu di mana Allah sebelum ada tempat? Maka Allah itu ada tanpa tempat dan tanpa waktu, sebagaimana sebelum ada tempat dan belum ada waktu. Sebagaimana Wahabi pada umumnya, Hari Pers Al-Wahabi juga menyesatkan orang-orang yang memaknai istiwa itu bukan dengan makna atas secara fisik. Misalnya memaknai istiwa dengan takwil menguasai. Menurut Hari Pers, orang yang memaknai istiwa dengan menguasai, dia adalah sesat. Padahal ada ulama salaf yang mengartikan istiwa itu dengan menguasai. Ironisnya atau anehnya, Hari Pers ini pakai akal atau bahkan pakai akal-akalan untuk menguatkan akidahnya. Padahal dia sendiri ngaku anti kepada akal. Bahkan dia menyesatkan orang yang pakai akal, kata dia. Akal-akalan Hari Pers ini sebenarnya bukan masalah baru. Dari zaman salaf itu sudah ada dan sudah dijawab oleh ulama salaf. Di antaranya yang menjawab keiskalan atau kemuskilan seperti pertanyaan-pertanyaan Hari Pers, yang menjawab di antara ulama salaf adalah Al-Imam At-Tabari. Dan ulama salaf yang mengartikan istiwa itu dengan menguasai adalah Al-Imam At-Tabari di dalam tafsirnya yang biasa dikenal dengan tafsir At-Tabari. Tapi sebelum saya menjelaskan penjelasan dari Al-Imam At-Tabari tentang arti istiwa, saya akan menjelaskan terlebih dahulu siapa itu Imam At-Tabari. Nah, kita buka kitab Syiar A'lamin Nubala, salah satu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, salah satu murid dari Syekh Ibnu Taimiyah. Kitab Syiar A'lamin Nubala ini kitab yang muktabar dan menjadi rujukan para ulama untuk mengetahui biografi ulama-ulama terdahulu. Nah, di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala ini dijelaskan siapa saja yang menjadi rujukan di dalam beragama. Maka dijelaskan di sini fal muqalladun sahabatu Rasulillah. Maka orang-orang atau ulama-ulama yang harus diikuti itu adalah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ila angkol summa ka Muhammad bin Jarir At-Tabari. Kemudian seperti Al-Imam Muhammad bin Jarir At-Tabari. Nah, ini Al-Imam At-Tabari termasuk ulama yang harus diikuti di dalam beragama. Nah, yang selevel dengan Imam Muhammad bin Jarir At-Tabari ada Abu Bakar bin Huzaimah atau dikenal dengan Ibnu Huzaimah, dan juga Abi Abbas bin Suraid yang dikenal dengan Ibnu Suraid, dan juga Abu Ja'far At-Tahawi. Nah, di sini Abu Ja'far At-Tahawi itu memiliki kitab yang biasa dikenal dengan Aqidah At-Tahawiyah, dan pemahamannya itu tidak seperti pemahaman Wahabi yang mengartikan bahwa atas itu secara fisik. Bahkan Al-Imam At-Tahawi mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu tidak diliputi oleh arah yang 6, termasuk arah atas. Jadi menurut Al-Imam Adz-Dzahabi, salah satu ulama salaf yang diikuti pemahamannya, diikuti akidahnya, yaitu Al-Imam At-Tabari yang memiliki kitab tafsir At-Tabari. Kemudian kita bahas penjelasan Al-Imam At-Tabari mengenai arti istiwa. Kita buka tafsir At-Tabari. Nah, di dalam kitab tafsir At-Tabari ini ada penjelasan bahwa memang arti istiwa itu bermacam-macam. Ada di antaranya intihau syababir rajul,
dan ada di antaranya istiqomah makana fihi awadun minal umur. Bahkan di sini juga ada yang istiwa itu artinya istilah atau menguasai, dan juga ada dari mana istiwa itu yang bermakna al-ulu wal irtifa atau maha luhur, maha tinggi. Jadi menurut Al-Imam At-Tabari, salah satu ulama salaf yang memang diikuti pemahaman dan akidahnya, arti istiwa itu bermacam-macam. Satu, habisnya masa muda. Kedua, urusannya stabil. Kemudian yang ketiga, menghadap. Kemudian yang keempat, menguasai. Kemudian yang kelima, ulu atau maha tinggi atau maha luhur. Kemudian Al-Imam At-Tabari menjelaskan makna yang mendekati kepada kebenaran atau makna yang lebih utama. Menurut Al-Imam At-Tabari, di antara sekian macam makna istiwa, yang lebih dekat kepada kebenaran atau yang lebih utama itu adalah makna ulu atau bermakna maha tinggi atau maha luhur. Jadi Allah Ta'ala itu maha luhur, seperti itu. Coba kita baca teks Arabnya. Wa aulal ma'ani biqaulillahi jalla tana'uhu thumma istawa ila samai fasawahunna ala alaihinna wartafa'a fadabbarahunna biqudratihi wa khalaqahunna sab'a samawat. Nah, di antara makna yang paling utama mengenai firman Allah thumma istawa ila samai fasawahunna adalah ala alaihinna. Allah maha luhur, maha tinggi atas mereka, atas langit-langit. Fadabbarahunna, lalu Allah mengatur langit-langit bikudratihi, dengan kekuasaan Allah. Wa khalaqahunna, dan menciptakan langit-langit itu sab'a samawat, sebanyak 7 langit. Nah, tapi tidak boleh berhenti di sini, harus lanjut baca karena ada terusannya ini dan penting sekali terusannya. Kemudian di dalam kitab tafsir At-Tabari ini, Al-Imam At-Tabari menjelaskan bahwa ternyata ada sebagian ulama yang tidak setuju kalau istawa itu diartikan ala, diartikan maha tinggi, diartikan ada di atas. Kenapa demikian? Karena kalau Allah Ta'ala itu ada di atas, maka berarti sebelum ada di atas, Allah itu ada di bawah. Jadi ulama ini lebih setuju istiwa itu diartikan dengan al-iqbal atau menghadap, atau bisa juga diartikan bermaksud. Kemudian Al-Imam At-Tabari menjawab dan beliau menjelaskan arti ulu yang bermakna maha tinggi atau bermakna atas, maha luhur, itu jangan diartikan bahwa Allah Ta'ala ada di atas arsy secara fisik. Kalau diartikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu istawa dengan arti Allah ada di atas secara fisik, maka akan menimbulkan keiskalan atau pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab, bahkan akan menimbulkan pemahaman-pemahaman yang keliru. Tapi menurut Al-Imam At-Tabari, ulu itu diartikan dengan maha luhur yang merajai, maha luhur yang menguasai, atau maha luhur yang mengatur. Al-Imam At-Tabari menulis, faqul ala alaiha uluwa mulkin wa sultanin, la uluwa intiqalin wa zawalin. Katakan mengenai arti istiwa itu adalah bahwa Allah Ta'ala itu maha luhur di atas ars dengan luhur merajai, wa sultanin, dan luhur menguasai, la uluwa intiqalin wa zawalin, bukan maha luhur berpindah-pindah. Jadi menurut Al-Imam At-Tabari, istiwanya Allah itu bukan berarti Allah Ta'ala itu berpindah tempat, yang asalnya di bawah kemudian ada di atas ars, atau sebelum ada di atas ars itu Allah ada di sebuah tempat kemudian pindah ke atas ars, atau Allah tidak ada di sebuah tempat tapi setelah ada ars kemudian pindah ke atas ars. Tidak seperti itu arti istiwa menurut ulama salaf yang bernama Al-Imam At-Tabari. Nah, ini sangat berbeda dengan pemahaman Wahabi. Maka menurut Al-Imam At-Tabari, salah satu ulama salaf yang diikuti pemahaman dan akidahnya, arti istiwa itu bukan ada di atas ars secara fisik sebagaimana pemahaman Wahabi.
Maka Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa taala Maha menguasai dan Maha mengatur arsy. Arsy aja Allah taala atur, apalagi makhluk-makhluk yang lain yang lebih kecil daripada arsy. Jadi di dalam Al-Qur'an disebut arsy secara khusus itu kalau kita belajar balaghah itu kita akan memahami rahasianya. Penyebutan arsy secara khusus itu adalah simbolik ketika Allah menguasai arsy, apalagi selain arsy yang lebih kecil dari arsy. Terakhir saya pengen nanya kepada Harib Pras Al-Wahabi atau kepada para kaum Wahabi, apakah Imam At-Tabari sesat karena mengartikan istawa itu dengan menguasai atau merajai? Lalu apakah Imam Adz-Dzahabi juga sesat karena mengatakan bahwa ulama salaf yang harus diikuti akidahnya dan pemahamannya adalah Al-Imam At-Tabari? Wallahu a'lam.